kembalikan kembali kepada panitia. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian Astuti. Kita berikan aplaus dulu buat Ibu Dian. Terima kasih. Bapak dan Ibu, masih ngantuk atau tidak Bu? Bapak, semangat ya Pak ya, Ibu. Baik, untuk sesi berikutnya itu pertanyaan sesi tanya jawab. Barangkali di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak yang di belakang. Sebutkan nama dan asal dari mana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber dan Bapak narasumber yang ada di depan. Yang terhormat rekan-rekan, Bapak Ibu peserta. Langsung pada pertanyaan Bu ya, biar enggak panjang. Pada penyusunan kurikulum operasional PKBM itu kebetulan saya Darsono dari PKBM Al-Hidayah Kabupaten Cirebon Bu. Kebetulan kami kondisi daerah lingkungan kami itu ada 3 unsur atau yang terjadi di masyarakat, ada kegiatan. Pertama, Depok itu sudah masuk ke zona industri, sebagian desa yang ada di Depok itu masuk ke zona industri. Yang kedua masih juga ada daerah pertanian. Yang terakhir yaitu perantauan Bu. Jadi 3 aspek ekonomi yang ada di sana itu terjadi di kami, di wilayah kami, di PKBM kami. Pertanyaannya adalah, tatkala menyusun kurikulum operasional ini apakah dibuat ketiga-tiganya sesuai aspek tadi, dan kalau menyusun mungkin mudah, tapi implementasinya atau pelaksanaannya apakah nanti pada saat action pembelajaran itu dibedakan kelasnya ataukah diambil jalan tengah dari ketiga unsur tadi, pertanian, industri, dan perantauan tadi. Karena kalau kita bikin pertanian lah, di situ lahannya ada, di PKBM kebetulan ada lahan pertanian, tapi di sebelah PKBM juga ada pabrik dan sebagainya, membutuhkan tenaga-tenaga yang dari PKBM. Sehingga kalau kita cenderung pertanian, otomatis hasil dari lembaga itu tidak terserap atau nganggur lah bahasa itu. Walaupun mungkin karena peminatan di sana juga ada yang masyarakat yang minat ingin terjadi pabrik itu maksudnya. Jadi apakah nanti kita bikin 3 kurikulum, 3 model kurikulum dan dilaksanakan dengan tiga-tiganya atau ambil jalan tengah yang terbaik itu maksud saya. Karena kalau tiga-tiganya mungkin biayanya juga kan berbeda. Risikonya berbeda, biaya juga akan berbeda. Karena otomatis akan menyangkut dengan pembiayaan yang ada di lembaga itu sendiri. Kalau tiga-tiganya. Kalau memilih salah satu, bagaimana juga dampaknya terhadap keberlanjutan PKBM, karena mungkin orang akan cari alternatif lain. Bisa saja ke PKBM lain yang ada di luar wilayah kecamatan kita, karena memang sekarang di Cirebon sendiri sudah ada 70 lembaga PKBM yang ada di Cirebon. Itu barangkali sekedar pertanyaan Bu. Mohon kiranya ada kecerahan bagi kami, karena bagaimana juga betulan ini beneran, bukan ngomong kosong, tapi terjadi di daerah kami di kampung saya. Karena ada beberapa saat ini yang masih aktif, ada beberapa bapak dari Satpam, karena Satpam nggak tahu Cirebon aturannya sebagai tidak itu minimal berijazah SMA. Jadi alhamdulillah mereka berduyun-duyun datang ke PKBM kami untuk ikut pekerjaan paket C. Nah, kalau Satpam otomatis keterampilannya ke ada manajemen Bu. Ini juga repot tadi. Dan ada juga dari beberapa ibu-ibu kebetulan ada di sana tadi kue kecil lah, kue basah kalau di kami daerah kami kue basah. Itu ada juga yang ikut. Makanya saya bingung nih mau yang mana kalau yang tadi dikembangkan model ini, apakah ke pertanian atau kue-kue tadi atau ke manajemen tadi yang komputer dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu narasumber, siapa yang mau menjawab? Ibu Maria mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak tadi sebutkan nama dan asalnya Pak.
Pak Darsono Bu dari Pak PKB Al Hidayah Cirebon. Ya, Pak Darsono. Kabupaten ya Pak? Ya. Ya. Yang mungkin perlu diperhatikan Pak, itu kan pada saat kita melakukan analisis konteks, itu kan ada 3 hal. Kita melihat eksternal, melihat kerentanan. Nah, kerentanannya apa di situ? Meskipun PKBM Bapak ini ada di lingkungan, ada industri, pertanian maupun perantauan. Tapi kan sama-sama ini ada di Kabupaten Cirebon, Pak. Ya, ada di Kabupaten Cirebon. Jadi pada saat nanti juga melihat kebijakan Pemdanya, itu kan kita nanti bisa melihat kebijakannya ke arah yang mana. Seperti tadi dicontohkan Pak Rain, ternyata kebijakan Pemda di Jepara tentang ekonomi kreatif. Ya, nah ini kan nanti bisa dilihat. Baik nanti kebijakan pendidikannya maupun kebijakan untuk ekonomi dan tentu mungkin lain-lainnya. Itu. Jadi nanti yang dilihat itu pertama kerentanannya. Kerentanan di lingkungan eksternal Bapak Ibu di satuan pendidikan itu rentan di apa? Nah, ini yang memiliki dampak yang besar, Pak. Yang memiliki dampak yang besar yang nanti akan adanya memiliki dampak juga ke lembaga pendidikan yang nanti akan mengarahkan SDM ini ke arah yang mana dengan adanya kerentanan. Meskipun kita juga tentu dengan kerentanan yang seperti ini sebenarnya juga pasti ada peluang. Nah, jadi nanti Bapak atau Bapak Ibu sekalian nanti kan akan melihat itu seperti itu. Ada kerentanan di satu sisi, ada peluang, kemudian kebijakan. Nah, peluang dengan kebijakan ini kan nanti juga bisa nyambung. Kemudian diperkuat lagi dengan di internal. Di internalnya terkait SDM, terkait juga nanti mungkin infrastrukturnya dan sebagainya. Nah, ini nanti saling terkait, Pak. Sehingga disitulah nanti memunculkan isu-isu yang strategis yang tentu yang nanti akan berdampak. Isu-isu strategis yang berdampak yang nanti juga, oh kalau ada isu seperti ini sehingga tujuan lembaga kita ini mengarah kemana sih? Akan diberikan apa sih? Itu kan tentunya melihat isu itu. Itu Pak, jadi nanti saling terkait yang nanti seperti yang Pak Ren tadi juga akhirnya kan bisa memunculkan rekomendasi program-program apa. Jadi nanti apakah nanti di sini ada industri pertanian, perantauan, gimana? Malah siapa tahu nanti saling terkait. Sehingga kuat semuanya. Nah tentu jadi mungkin kita akan data satu-satu ya Pak. Temuan-temuan dari informasi dan data. Kita harus kuat ya Pak. Kalau bicara A, itu ada data. Itu. Jadi seperti tadi, wah jadi kayak peneliti, kayak wah ya kita ini kan nanti kalau ditanya, karena kan kurikulum operasional itu kan tidak hanya nanti dipakai sebagai acuan atau pedoman penyelenggara yang ada di dalam internal, tetapi bisa diakses oleh publik sebagai layanan nanti bagi pemakai
yang akan mempercayakan untuk pendidikan di PKMBM Bapak Ibu. Bisa dibaca, maka yang nanti yang tampil itu yang informasi yang penting-penting, tahu karakteristik PKBM-nya seperti ini, sehingga rancangan programnya bagaimana, keterampilannya seperti ini, punya untuk penguatan karakter dengan proyek-proyek yang begini. SDM-nya sangat handal karena ada pengembangan kapasitas SDM-nya. Melalui apa? Tertulis tuh. Sehingga masyarakat akan percaya pada saat membaca kurikulum Bapak Ibu. Kurikulumnya perlunya diakses, bisa diakses, dipublikasi. Jadi tidak hanya bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi tahu OPKBM ini jelas arah pendidikannya bagaimana, akan menjawab dengan adanya perubahan zaman sekarang, PKBM itu juga mengikuti. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ada 3 hal utama yang akan dianalisis, yang itu tidak hanya nanti hanya temuan Bapak Ibu saja, tapi dianalisis. Jangan hanya berhenti data saja, tapi dianalisis sehingga akan muncul isunya, nanti tujuannya seperti apa, sehingga ada rekomendasi. Itu yang terpenting. Jangan berhenti hanya data-data saja, tapi dianalisis sehingga program-program yang akan dikembangkan di satuan pendidikan itu benar-benar basisnya ada dari data itu. Itu Pak Darsono. Mudah-mudahan nanti setelah ini Pak mencoba pelan-pelan apa sih yang bisa ini saya kembangkan. Paling tidak internalnya dulu dilihat. Itu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Maria. Bagaimana Pak Darsono, sudah jelas jawaban dari Bu Maria? Jelas kalau dipraktekkan. Jelas ya Pak, bisa dipraktekkan langsung. Kalau kurikulumnya Pak, yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan ya satu, kurikulum PKBM Hidayah. Maksudnya kurikulum operasionalnya Bu, jadi maksudnya kan gini. Satu Pak, kalau kurikulumnya satu. Iya. Kalau kurikulumnya satu, kurikulum PKBM Iya betul. Al-Hidayah. Iya, maksudnya temanya itu kan ada 3 tema berarti itu kan, ada industri, Ya, tapi, ada pertanian dan itu. Apakah ya, 3-3-nya dibikin? Maksudnya kita apakah satu saja cukup itu? Saya tambah ya Bu. ya. Yang pertama gini, kita ke realistis saja ya. Jadi pertama kita lihat dari dalam, selain yang Bu Maria tadi bilang bahwa ada kebijakan, nanti kita lihat dari ketiga itu yang arah dari kebijakan di Kabupaten Bapak itu apa. Kemudian kita gali lagi di internal kita dulu. Ntar jangan-jangan kelas 10 jumlahnya 12, yang kelas 11 hanya 2, yang kelas 12-nya 25. Nanti kita lihat dari 3 ini realistis di kelas mana. Tuh, kemudian kalau hemat saya, untuk menggugurkan kewajiban kita ada keterampilan, ya tiap kelas itu 1 minimal. Karena apa? Porsi untuk mata pelajaran jadwal Bapak Ibu itu masih kesulitan. Kalau 1 orang diberi 3 keterampilan, bayangin berapa waktu yang dibutuhkan. Nanti belum mikir proyek. Tetapi kalau sudah ngambil 1 yang relevan, tapi relevannya tadi ya, muridnya ini, kira-kira kalau misalkan dia komputer, tadi kan atau ini ya, apa tentang pertanian ya, oh yang kelas 1 baru masuknya ini senang ini, berarti pertanian di kelas 1. Kemudian yang kelas 12-nya, oh berarti nanti fokus sudah ke wirausaha atau bekerja, dipersiapkan. Itu pun nanti kita gali lagi. Kita kan akan membayangkan kalau kita memberikan keterampilan ini nanti uangnya dari mana? Pasti kan begitu pertanyaannya. Ya kita gali, kita bermitra, cari informasi, makanya eksternal. Ada enggak di sekitar kita perusahaan ini butuh apa sih sebetulnya? Hanya jangan kita itu mencetak terus tapi tidak pernah
Ya cetak terus ya, tapi kan enggak pernah Lah ini apa mintanya? Misalnya kalau jahitnya minta, bisa enggak kita bermitra? Akhirnya kan akan dibantu. Kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksa. Makanya kita harus gatuk-gatukkan begitu. Mana ini saling mendukung, mana tidak. Dan satu lagi, ingat kita juga diberi bantuan BOP ya, itu kan juga ada porsi untuk yang keterampilan di situ. Itu kan bisa. Nah itu termasuk aset finansialnya kita. Nah, terus nanti jangan ketiga-tiganya di murid belum yang capaian pembelajaran yang lain. Waktunya sudah habis ya. Tadi kalau melihat Kaldik saja untuk proyek itu kan sudah ya 5CP itu sudah. Makanya kenapa dengan kurikulum merdeka ini saya suka. Ini satu secara pribadi ini pendapat saya. Kalau menggunakan yang kemarin terpaku dengan KIKD. Bayangkan matematika ada 14 atau 16 KIKD yang semuanya harus tuntas. Apalagi kalau seminggu sehari saja, bagaimana tuntasnya untuk mapel yang lain? Makanya dengan capaian pembelajaran yang merdeka ini, dengan capaian pembelajaran dibikin ATP, mau diselesaikan 2 minggu atau 1 bulan, itu kan ranahnya saya sebagai tutor. Itu loh maksud saya, jadi digadu-gadukan mapel yang kelas 12, tak sambungkan dengan TP yang kelas 12, tak sambungkan dengan TP yang kelas 11, sama yang kelas 10, tak rangkai menjadi sebuah pembelajaran. Gitu. Jadi ini sebetulnya kalau memang mau dilaksanakan ya menguntungkan kita sebetulnya ya. Jadi itu Bu tambahan saya Bu. Ya. Mungkin menjawab ya Pak. Kurikulumnya adalah ya kurikulumnya Pak. Kalau kurikulumnya adalah namanya sebenarnya Pak. Selama Bapak Ibu ada lembaganya itu adalah kurikulumnya, misalnya kurikulum operasional. Apapun juga nanti acuan kurikulum nasionalnya ya Pak ya. Kalau sekarang Bapak acuannya kurikulum 2013, nanti mungkin yang ikut ini teman-teman yang lain ada kurikulum merdeka. Tapi tetap membuat kurikulum operasional. Nah itu adalah kurikulumnya, operasional itu adalah kurikulumnya PKBM Al-Hidayah. Meskipun di dalamnya nanti konteksnya, warnanya Pak. Warnanya karena di situ ada daerah industri, pertanian, dan perantauan, itu mungkin bisa, apa Pak namanya, blended, ini ya Pak ya, akan kuat yang mana? Itu dengan melihat yang tadi 3 hal yang nanti akan dianalisis itu. Tapi kurikulumnya 1 Pak. Bapak bikin kurikulum 1 dulu aja Pak. Ya, kan nanti Bapak di PKBM-nya apakah hanya pendidikan kesetaraan, ada PAUD? Ada Bu, ada PAUD, ada SD juga ada. Nah artinya nanti 1 kurikulum, ya 1 kurikulum PKBM itu nanti di dalamnya kan ada program PAUD, ada pendidikan kesetaraan, ada yang lain-lain Pak. Jadi rumahnya sesuai dengan program-programnya. Itu Pak. Yang penting mencoba menyusun kurikulum operasional. Ya, itu terima kasih Bu Ari. Baik, sudah jelas ya Pak ya? Ya. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk penanya berikutnya kita kasih kesempatan dulu kepada peserta yang di Zoom, yaitu Bapak Imam Muhyiddin. Bapak Imam mendengar suara saya Pak? Bapak Imam, silakan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, lewat saja. Penanya berikutnya yaitu dengan Bapak Rohman. Enggak ada. Lanjut ke SKB Gudo. SKB Gudo atau PKBM Solusi Mandiri. Ya. Ibu dari mana Ibu? Dari SKB Gudo. SKB Gudo. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Dinar dari SKB. Ya, baik Ibu. Silakan Ibu ingin bertanya dengan siapa Ibu? Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama itu mengenai apa perbedaan dari pemberdayaan dan keterampilan.
Karena di mindset saya selama ini itu adalah keterampilan itu adalah hard skill dan pemberdayaan itu adalah soft skill. Nah, sedangkan tadi di pemaparan itu ada contohnya kreasi kemasan dengan menggunakan CP yang tadi itu adalah dari pemberdayaan. Nah, tadi itu padahal kan kreasi kemasan itu kan menghasilkan sebuah produk gitu. Kenapa kok bisa masuk ke pemberdayaan? Yang pertama, yang kedua adalah nah, untuk keterampilan itu apakah nanti peserta didik boleh memilih keterampilan yang sudah disediakan di satuan pendidikan atau peserta didik menerima keterampilan yang sama semuanya sesuai yang disediakan oleh satuan pendidikan. Nah, yang ketiga itu apakah ada aturan minimal atau maksimal dari penurunan CP ke TP untuk setiap elemennya. Jumlah TP yang diturunkan dari CP itu apakah ada aturan baku atau sesuai dengan kebijakan dari masing-masing tutor. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Mbak Dinar ini ya dari SKB Gudo ya. Betul? Dari SKB Gudo. Temannya Pak Tohari ini. Betul. Yang ditanyakan banyak sekali nih 3 hal yang terkait. Yang pertama yaitu apa perbedaan keterampilan dan pemberdayaan. Betul tadi yang disampaikan Mbak Dinar bahwa untuk pemberdayaan itu terkait dengan soft skill, sedangkan keterampilan terkait dengan hard skill. Nah, pada konteks ini pemberdayaan dan program pemberdayaan dan keterampilan ini nanti akan dibelajarkan dalam bentuk proyek, nih Mbak Dinar. Jadi kenapa tadi kreasi kemasan bisa dikatakan proyek pemberdayaan? Karena di dalamnya, dalam kreasi ini kita tidak menyampaikan keterampilan kreasinya, karena keterampilan membuat desain, ya desain yang sudah mereka dapatkan di semester sebelumnya. Ini kan di satuan pendidikan tersebut sudah membelajarkan terkait dengan keterampilan itu. Kemudian pada semester berikutnya dibuatlah proyek yang terkait dengan kreasi kemasan produk olahan makanan lokal dengan melihat isu strategis di lingkungannya bahwa banyak, tidak hanya satu ya, ternyata di beberapa produsen makanan produk olahan lokal ini mereka bisa memproduksi makanannya, tetapi ketika nanti sampai ke pemasaran mereka terkendala karena apa? Satu, kemasannya tidak menarik. Yang kedua mungkin karena penjualannya atau pemasarannya seperti yang dialami oleh satuan pendidikan mana tadi di Cirebon. Nah ini kemudian itu isu atau permasalahan yang terjadi di lingkungan itu yang akan diambil untuk dijadikan proyek begitu Mbak Dinar. Jadi ini bukan terkait dengan membelajarkan kemasannya atau memberikan keterampilan kemasannya, tetapi bagaimana peserta didik itu yang sudah mempunyai keberdayaan secara pribadi ini akan melaksanakan keberdayaan kolektif ya, artinya bisa ikut menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Nah dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan kemasan makanan, itu yang pertama Mbak Dinar. Terus kemudian yang kedua ya, ini nanti sebenarnya terkait dengan pembelajaran dan asesmen ya harusnya ya. Yang terkait nanti bisa disampaikan oleh Pak Rain ini, keterampilan apakah harus sama semua peserta didik atau keterampilan itu boleh memilih. Nah ini sebenarnya kalau boleh memilih itu ya tergantung satuan pendidikannya. Kalau mereka itu mampu, tenaganya ada, pendidiknya ada, biayanya ada, it's okay, no problem. Semuanya bisa ditempuh ini dua-duanya. Jadi satu, peserta didik mendapatkan keterampilan yang sama. Yang kedua, peserta didik disediakan ruang-ruang keterampilan yang berbeda. Mereka memilih keterampilan yang mereka minati. Tapi ini syaratnya adalah
satuan pendidikan itu mampu dari segi apapun gitu ya, dari sarananya ada, dari tutornya ada, dari hal yang lain juga ada. Jadi tidak pembiayaan. Jadi tidak hanya terkait hanya memilih atau seragam, begitu ya Mbak Dinar. Nanti akan ditambahkan oleh yang lain. Kemudian untuk yang apakah ada aturan maksimalnya menurunkan TP dari CP? Tidak ada. TP diturunkan dari CP itu melihat bunyi CP-nya Mbak Dinar. Jadi kalau dan itu akan kita lihat apa namanya di dalam CP itu kan ada sebenarnya CP itu kan dalam satu tahapan fase yang kemudian akan kita turunkan, kita bisa melihat di situ apa istilahnya muatannya yang mau dicapai itu kompetensi apa di situ kelihatan sebenarnya di kalimat-kalimat CP dalam satu fase. Kemudian akan kita turunkan langkah-langkah capaiannya itu ke dalam tujuan pembelajaran. Nanti akan ditambahkan ya nanti Bu Maria atau Pak Rain terkait dengan keterampilan pilihan atau keterampilan itu sebagai hal yang harus seragam dan juga terkait dengan TP ini. Nah ini nanti besok bagaimana cara penurunan dari CP menjadi TP ini, teman-teman silahkan nanti ikuti yang di BIMTEK yang seri 2 ya, besok tanggal 14 kalau tidak keliru ya Bu Maria. Di sana nanti akan disampaikan terkait dengan pembelajaran dan asesmen dan bagaimana sih cara menentukan TP yang diambil dari CP di setiap fase. Begitu Mbak Dinar, terima kasih. Mbak Dinar ya? Iya. Tambahan dikit aja, hanya sudah mau selesai ya kayaknya Bu. Oh masih lama ya? Awas 4:30. Saya hanya menanggapi yang tadi ya, yang keterampilan ya. Jadi sama persis pikiran saya dengan Mbak Dian. Dinar. Mbak Dinar ya. Jadi kalau saya malah menginginkan seperti itu. Jadi anak-anak silakan milih gitu loh. Aku kursus banyak, silakan milih. Jadi kan sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi syaratnya harus mampu segalanya ya. Jadi kita punya sarpras dan kuat. Kalau selama ini kan kita paksa anak untuk kursus keterampilan kan. Apalagi ini dapat bantuan. Ya paksa keterampilan ya itu. Padahal yang kan harus berdasarkan analisis juga yang keterampilan itu. Lah terus satu lagi mumpung gayung bersambut dengan itu. Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka, ingat keterampilan juga ada capaian pembelajaran untuk keterampilan. Yang sudah disusun itu baru 9 keterampilan. Tidak semua satuan itu mampu. Salah satu contohnya ada CP yang disusun adalah robotik. Ya kalau punya oke enggak masalah. Tinggal ngambil CP. Ada lagi hantaran, ada lagi barista. Itu yang sudah muncul. Ya, itu. Terus bagaimana dengan keterampilan-keterampilan yang lain? Padahal Bapak Ibu kan punya ciri khasnya kesetaraan itu di situ. Bapak Ibu kalau mau menjual kesetaraan itu di mana sih? Di keterampilannya. Ini loh nanti dapat keterampilan ini biar nanti bisa bekerja. Lah itu Bapak Ibu nanti juga harus mencoba membuat CP untuk keterampilan. Makanya kalau saya secara pribadi, ini secara pribadi ya, nanti jangan di-share ya, ini rahasia kita berdua. Kalau saya secara pribadi, untuk mapel umum saya suka CP, tapi untuk keterampilan saya suka KIKD yang sama seperti yang dulu itu. Kalau saya, jadi enak gitu loh kan, terstruktur komputer ini. Begitu karena nggak bisa dipangkas ya. Kalau mapel kan mungkin bisa, tapi nih kalau keterampilan kan harus sintak-sintaknya kan harus itu. Mungkin ini pendapat saya yang salah mungkin. Itu, terima kasih. Baik, Ibu Dinar, sudah jelas jawaban yang diberikan tadi oleh narasumber? Ya, Ibu, Bapak Ibu ada sedikit ada ini yang sedikit saya ada bingungkan juga itu ada info terbaru itu dari diskusi di Puskur itu bahwa untuk fase yang 1 tahun itu maksimal 5-6 TP. Yang untuk fase 2 tahun itu maksimal 10-12 TP dan yang untuk 3 tahun itu 15-18 TP. Nah, itu yang jadi
kebingungan saya, soalnya kan sekarang ini sedang menyusun TP itu, mengingat bahwa pada mapel IPA, IPS, Geo itu hanya memiliki 2 elemen dan tiap elemen memiliki materi yang cukup banyak. Jadi kalau misalkan dibatasi itu sedikit mempersulit kita dalam dalam mengembangkan dalam pembelajaran, karena kita merasa kayaknya ruang geraknya kok terbatas, makaten. Ya Mbak Dinar, mungkin memang di 3 hari ini ya, Puspur mengadakan kegiatan, salah satunya adalah menentukan tujuan pembelajaran dari CP-CP yang mungkin tadi informasinya udah dibocori tadi Mbak Dinar, termasuk ke berapa jumlahnya di fase itu, penurunan TP-nya. Nanti kita tunggu Bapak Ibu karena ini baru proses di sana dan besok kita akan mendengar langsung penjelasan ini nanti di periode 2 di tanggal 14. Kebetulan pematerinya ini juga sedang mengikuti di kegiatan itu. Jadi yang besok akan menyampaikan CP, TP atau pembelajaran dan asesmen ini sedang bersama Puskur menggarap tentang TP ini hari ini. Jadi 3 hari ini ada kegiatan di sana. Mungkin nanti informasi baru yang kita tunggu ya Bapak Ibu besok di tanggal 14. Sabar ya Mbak Dinar. Iya. Sudah Ibu. Soalnya ini saya juga sedang menyusun, lembaga saya lagi tahap menyusun TP dan sudah hampir jadi kok ada info baru, jadi edit lagi. Baik, Ibu Dinar sudah dijawab ya Bu ya? Iya. Sudah. Oke, baik, terima kasih Bu Dinar. Penanya berikutnya dari peserta yang di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas atau bagaimana? Silakan tunjuk tangan, mumpung Bapak Ibu ada di sini. Ya, Bapak yang di depan. Terima kasih. Kami dari PKM As-Salafiyah Pabuaran. Siapa Pak namanya? Nama Husnul Hatim. Ingin menanyakan tentang bahwa dari pilihan kurikulum yang kita pilih, 3 pilihan yang kita pilih, di antaranya kita memilih kurikulum Merdeka Belajar. Batasan-batasan mana kami ketika memilih kurikulum Merdeka atau Mandiri Belajar ini, di mana salah satunya harus memasukkan profil pelajar Pancasila, itu nanti batasannya gimana? Yang saya tangkap untuk poin pilihan ini tidak seluruhnya mungkin begitu. Kami memang ini hal yang baru bagi kami, sehingga kami perlu banyak menerima ataupun real-realnya bagaimana pelaksanaan kurikulum ini dilaksanakan. Salah satunya tadi bahwa ketika kami memilih Merdeka Belajar, poin di P3-nya profilnya itu tekniknya gimana. Kemudian gambaran kami juga minta gambaran tentang bahwa dari penyusunan proses penyusunan kurikulum ini, dari memasukkan capaian pembelajaran sampai tujuan pembelajaran sampai ATP, itu sampai asesmen, itu kan yang sudah berlalu, itu kan adanya penilaian bahwa kami lembaga melakukan penilaian akhir khususnya kepada lulusan akhir, itu ijazah. Nah, yang kami tangkap bahwa di kurikulum yang baru ini, satu lembaga dengan lembaga lainnya akan berbeda di dalam tujuan pembelajarannya. Nah, ketika terjadi perbedaan
tujuan pembelajaran ini, ATP ini bagaimana korelasinya dengan akhir dari sebuah pembelajaran dari warga belajar kita ketika dia untuk mendapatkan satu ijazah, baik di paket A, paket B ataupun paket C. Itu yang kedua. Kemudian kalau yang saya tangkap dari materi tadi bahwa kurikulum Merdeka ini seakan-akan antara formal dan non formal itu tidak ada tidak ada perbedaan. Seperti disamakan. Seperti dari struktur dan semuanya seperti disamakan. Apakah memang benar-benar disamakan atau ada perbedaan? Kami minta penjelasan. Jadi yang saya tangkap ini seolah-olah ada kesamaan, tidak ada perbedaan antara formal dan non formal. Jadi kami minta penjelasan, ini perbedaannya di mana. Kemudian berikutnya juga mengenai analisa konteks. Yang kami tangkap dari uraian yang terdahulu bahwa penyusunan di dalam menyusun sebuah operasi kurikulum Merdeka itu dari mulai cover, daftar isi, termasuk daftar isi dari satu karakter, visi misi, pengorganisasian sampai evaluasi. Nanti yang saya tangkap ini analisis ini nanti ditempatkannya di penyusunan kurikulum di mana? Itu di mana tempatkannya? Saya mohon penjelasan juga, maaf. Saya mau minta penjelasan karena ini baru. Ini nanti analisa itu apakah tiap poin dimasukkan atau di poin mana di antara yang dicontohkan materi yang lalu bahwa daftar isu ada karakteristik, visi misi, organisasi sampai ke evaluasi. Itu analisa itu di mana posisinya? Kemudian saya banyak bertanya Bu, punten ini ya. Mengenai pelaksanaan ini khususnya P3 profil pelajar Pancasila, kita memang mengarah kepada kursus dan pemberdayaan. Ketika kami lembaga kerjasama dengan lembaga lain, karena kita lembaga jarang memiliki fasilitas. Ketika kami bekerjasama dengan lembaga lain, kursus LPK misalnya, ini bolehkah kita memasukkan kurikulum dari LPK itu ke lembaga kita, khususnya mengenai TP atau itu boleh atau tidak, atau solusinya bagaimana? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ibu Dian atau Bu Maria. Oh, Bu Maria dulu, silakan. Enggak semua, ini nanti satu-satu. Ya, saya menjawab yang analisis konteks terletak di mana ya Pak ya. Itu. Kalau pada saat kita melakukan analisis konteks, itu sebagai kertas kerja kita pada saat menyusun kurikulum. Karena nanti untuk menuju sampai ke dokumen kurikulum Pak, itu kan perlu proses panjang. Nah proses panjang ini jangan sampai kertas kerja kita tuh hilang. Tetap didokumentasi Pak. Tetap didokumentasi, itu bisa nanti menjadi lampiran. Ya letaknya bisa di lampiran. Jadi itu proses kerja. Tapi hasil analisis konteks ini, nanti kan analisis konteks Bapak kan nanti banyak nih temuan-temuannya itu. Tapi kan nanti akan mengerucut ke yang tadi misalnya isu strategisnya seperti apa. Kemudian rekomendasi program-programnya seperti apa. Nah, yang nanti yang akan kita masukkan, Pak, nanti tentu sesuai kebutuhan. Pada saat visi misi, nanti visi yang akan masuk di dokumen kurikulum itu kan visi misinya Pak. Tapi visi misi itu sampai jadi visi misi itu kan Bapak mengolah hasil analisis konteks. Nah, olahan itu tentu di kertas kerja.
di kertas kerja. Tapi hasilnya itu nanti masuk di dokumen kurikulum operasional itu nanti di bagian visi, misi, dan tujuan. Jadi nanti misalnya ya Pak, misalnya nanti penilai menanyakan, ini visi misinya kok bisa seperti ini gimana? Bapak tinggal, kan sudah dokumentasi, tinggal ambil filenya. Seperti ini prosesnya. Itu misalnya mengenai visi misi. Kemudian SKK-nya, pemetaannya kenapa bisa 432? Nah nanti itu kan dari bagian proses seperti yang tadi dari Pak Brian. Karena ini perlu penguatan misalnya mata pelajaran matematika, karena di situ banyak industri yang membutuhkan keterampilan-keterampilan matematika yang tinggi. Sehingga karena banyak nanti bisa yang mengakses ke industri itu, maka perlu dikuatkan di matematika misalnya itu. Itu kan nanti ada rasional-rasional itu Pak, di kertas kerja itu. Tapi nanti yang masuk di dalam dokumen KOS pengorganisasiannya, di pengorganisasian pembelajaran, nanti di situ dijelaskan, penjelasan atau secara deskriptif gitu, bahwa lingkungan PKBM di sini yang ada di industri ini kan itu nanti masuk di karakteristik satuan pendidikan. Sehingga mengapa SKK-nya menjadi banyak matematika. Itu Pak. Jadi nanti itu sebagai kertas kerja tapi perlu didokumentasi. Karena nanti kalau ditanya kita sudah ada. Tetap yang rapi itu. Kemudian Pak menyambut yang penyusunan kurikulum. Bagaimana nanti terkait ini? TP-nya kan beda-beda. TP-nya beda-beda Pak. Tapi secara nasional CP itu sama. Ya Pak, CP-nya sama. Kan nanti acuan secara nasionalnya adalah CP. Gitu. Jadi misalnya nanti mau ada ujian, mau apapun juga kan nanti yang dituju adalah CP. Iya, standarnya kan juga sama Pak nanti. Iya, kan itu kan turunan-turunan dari CP turun dari itu. Itu sehingga seakan-akan kurikulumnya antara pendidikan formal dan non formal itu sama. Kalau tadi lihat strukturnya kan untuk kelompok mata pelajaran umum itu memang sama. Sama Pak. Karena juga nanti yang berbeda mungkin di dalam proses pembelajaran ya, karena kan nanti kita ada tatap muka, ada mandiri dan sebagainya. Dan juga mungkin berbedanya juga kita melihat dengan adanya konteks. Konteksnya beda-beda nanti. Tapi kan acuan kita, semua kurikulum operasional yang akan Bapak Ibu kembangkan, tetap acuannya adalah di kurikulum nasional. Tetap. Kurikulum nasional menjadi acuan utama. Itu. Nah, dalam prosesnya, pada saat diimplementasikan dalam proses itu, kan nanti berbeda-beda sesuai konteksnya, sesuai kebutuhan peserta didiknya, dan sebagainya. Itulah makanya namanya kurikulum operasional. Tapi tujuannya adalah dengan CP yang sama. Itu. Hanya nanti bedanya di struktur kurikulum pendidikan formal dan non formal, di pendidikan kesetaraan itu ada di kelompok yang B. Ada pemberdayaan dan keterampilan. Itu Pak, mudah-mudahan ini lebih jelas dan nanti tentang pilihan P5 dan sebagainya ini nanti Bu Dian dan mungkin nanti ditambah lagi Pak Ren yang tadi boleh tidaknya apa tadi? Boleh tidaknya apa? Yang terakhir. Oh iya, makasih. Yang terakhir dulu ya. Jadi bermitra dengan yang lain. Kalau saya malah seneng Pak. Jadi kita sudah punya SKL-nya dia, baru nanti kita olah menjadi capaian pembelajaran. Nah, kalau kan kita nanti akan misalnya keterampilan apa ya dari lembaga lain.
malah itu mendukung kita enggak usah kan kalau kita menyusun kurikulum untuk keterampilan kita harus mengundang praktisi yang tahu betul bahwa keterampilan itu nanti sampai kemana-mana kan harus mengundang praktisi. Sampai dulu juga kita itu ya sampai identifikasi bertanya nanti kalau bikin keramik bagaimana, itu yang tahu yang betul-betul dia melaksanakan. Lah itu sudah ada kursus, sudah ada SKL-nya, ya bagus tinggal ditarik bikin capaian pembelajaran. Nanti sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan untuk capaian pembelajaran itu 2 langkah lebih maju Pak malah. Jadi lebih mudah dan lebih enak. Kemudian yang tadi yang CP, yang TP beda-beda itu Pak. Kalau Bapak sudah membaca CP mata pelajaran nanti akan tahu Pak. Dibaca dulu CP, nanti CP-nya itu isinya apa, nanti akan tahu, akan bisa menjawab yang jenengan tanyakan. Oke ya, clear ya. Kalau belum dibaca pasti tidak tahu. Terus yang ini, oh iya yang tadi yang Merdeka Belajar ya. Ngambil yang Merdeka Belajar, nanti kan tetap masih pakai yang kurikulum yang lama, yang by modul. Mandiri Belajar, mohon maaf, Mandiri Belajar masih pakai by modul, hanya saja nanti untuk yang pemberdayaan itu sudah mulai merancang Pak, proyek sederhana yang menyangkut, yang diterangkan Mbak Dian tadi panjang lebar sampai ngelak tadi minum lagi kan, iya tadi ya minum lah. Nanti biar detail beliau nanti akan menerangkan. Itu Pak dari saya tambahannya. Terima kasih. Sudah sama tadi. Bu Maria, ada lagi yang tambahkan? Sudah sama saya. Ya, terkait dengan Sudah, Ibu. Baik, Bapak. Sudah jelas ya Pak ya? Baik, karena waktunya sudah jam 4:30, sesi tanya jawab kita tutup ya Bapak Ibu. Bagi yang belum sempat bertanya, insya Allah nanti ada kelanjutan lagi ya Bu untuk bintek berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Sebelumnya kita berikan aplaus buat para narasumber kita. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadi paparan atau materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bermanfaat dan dapat Bapak Ibu pelajari atau terapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Khairul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat kita semua. Terima kasih.